Semua pada jahat tante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tari daerah, yaitu tari ondel-ondel dan tari sajodo. Sebelumnya saya perkenalan dulu, saya Benny. Saya Haikal. Saya Ofir. Saya Anissa. Yang pertama akan dijelaskan oleh Ofia. Yang pertama, tari ondel-ondel yang berasal dari Betawi. Pola lantai dalam tari ondel-ondel sebenarnya menyesuaikan dengan gerak-gerakan tari berupa arakan. Oleh karena itu tak ada pola lantai khusus yang harus dilakukan, sehingga pola lantai yang digunakan lebih arah jalan santai. Pada para penari pun dibebaskan untuk melengkap. Yang perlu diperhatikan hanyalah gerak tangan saja. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi tari ondel-ondel ada pertama, dipercaya sebagai petunjuk untuk tolak bala atau penyakit atau musibah. Alasannya karena sosok ondel-ondel sendiri diyakini sebagai irisan dari leluhur nenek moyang yang menjaga keturunannya. Yang kedua, berfungsi mengusir gangguan roh halus yang bergentayangan. Tiga, berfungsi sebagai sarana hiburan, yaitu sosok yang memeriahkan sebuah acara, mulai dari pernikahan, perjamuan, hingga festival-festival tahunan di Jakarta. Selanjutnya akan dibaca oleh Eka. Selanjutnya ada properti boneka ondel-ondel. Bukan pertunjukan ondel-ondel namanya jika merupakan boneka ondel-ondel. Bisa dibilang boneka ondel-ondel adalah properti utama yang wajib dalam pertunjukan tarian ini. Bahan utama pembuatan boneka ondel-ondel adalah bambu yang dianyam membentuk ondel-ondel. Itu digunakan sebagai bahan membuat rambut, kemudian melengkapi dengan ornamen hiasan kembang kelapa khas Melayu di kepalanya. Tinggi bonekanya sendiri bisa mencapai 2,5 meter dan lebar 80 cm dengan total berat. Macam boneka ondel-ondel sendiri bisa dibedakan dari dua. Pertama, ada boneka pengantin laki-laki yang dibuat menjadi sosok dengan warna merah untuk menggambarkan keberanian dan semangat. Tetapi biasanya pakaian yang dikenakan ondel-ondel pengantin laki-laki berwarna gelap. Penari laki-laki menggunakan sarung yang dilipat dan ditampilkan di leher. Selain itu, para penari laki-laki juga umumnya memakai ikat pinggang lebar khas Betawi. Hiasan kepala penari laki-laki kepalanya penari laki-laki hanya mengenakan peci yang seringkali berwarna hitam. Yang kedua, boneka pengantin perempuan dibuat menjadi sosok yang mengenakan dibuat menjadi sosok mengenakan warna putih. Warna putih ini untuk melambangkan kebaikan serta kesucian. Ondel-ondel pengantin perempuan diberi pakaian dengan warna yang cerah, yang polos atau dengan motif bunga-bunga. Kemudian penari wanita juga akan dilengkapi dengan selendang yang diikat di bagian pinggang. Untuk hiasan kepala penari perempuan, penari yang dihiaskan berbentuk kembang kepala seperti yang
ada pada boneka ondel-ondel dan dipakai seperti bandung. Boneka anak-anak digunakan untuk melengkapi sosok ondel-ondel dewasa laki-laki dan perempuan. Keberadaan sosok anak ini untuk menggambarkan sebuah keluarga dan untuk menambahkan kesan ceria dari ondel-ondel. Dilihat karena pakaian akan cenderung cerah khas anak-anak. Terdapat penari laki-laki dan penari perempuan. Pakaian yang dikenakan penari bebas walaupun masih memiliki unsur pakaian khas Betawi. Atasan yang dikenakan pun bisa bebas, baik model baju kurung maupun baju kaos. Sementara itu untuk bawahannya, penari wanita bisa mengenakan kain sejenis batik khas Betawi agar memudahkan gerakan menari. Kainnya dipasang lebar, tak jarang juga akan tarik kreasi. Bawahannya diganti dengan rok lebar untuk penari laki-laki mengenakan celana panjang berwarna gelap. Contoh musik yang bisa mengiringi pertunjukan tersebut adalah tanbidor, gambar kromong, musik rebana, gendang pencak, dan lain-lain. Banyak sajian dan upacara sebelum pertunjukan ondel-ondel. Musik yang mengiringi ondel-ondel tidak menentu, tetapi bisa diiringi dengan irama gambang kromong atau sendiri orkes memadukan alat-alat musik gamelan dengan alat-alat Tionghoa seperti sukong, teker, dan gongnya. Dan tanbidor ini atau musik orkes rakyat Betawi yang menggunakan alat musik barat, terutama alat musik tiup. Biasanya disikat dengan nadi yang artinya menabung. Selanjutnya, Betawi yang sekolah sebagai tiapkan tempat itu selain tahun awalnya menerapkan satu logo dan tahun penampilan Betawi apabila awalnya ada gratis maka di awal yang dilakukan foto dalam Marisa Jojo, Papua. Pola lantai Marisa Jojo terdiri dari pola lantai lurus dengan formasi penari berbentuk slot swing atau zigzag. Lalu fungsinya, ada pula fungsi awal dari Marisa Jojo adalah dilakukan sebagai bagian dari upacara atau seremonial adat Papua. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya zaman, Marisa Jojo kali ini ditampilkan untuk menyambut tamu-tamu terhormat yang akan datang berkunjung ke Papua. Untuk proporsi tadinya yang pertama ada romba yang terbuat dari daun muda, sangat kering dan hijau. Yang kedua ada lukisan di wajah dan tubuh. Dan yang ketiga ada senjata seperti tombak atau busur juga anak-anak. Salah satu daya tarik Marisa Jojo adalah iringan musik yang menggunakan alat musik tradisional khas Papua, yaitu tifa. Meskipun bentuknya seperti mirip gendang, tapi suaranya cenderung lebih ringan dan bisa menjadi pengatur dengan modalnya. Bisa dibalik tari, bagian tarian pergaulan. Makna tari Jojo menggambarkan adanya perasaan semangat dan keceriaan dari para penarinya. Selain itu, tari Jojo juga menggambarkan kekompakan, dilihat dari gerakan
irama dan tegas saat ditarikan secara berkompak. Babi Sajojo digambarkan sebagai seorang laki-laki yang meminta izin kepada orang tuanya untuk mengajak anak perempuannya jalan-jalan dan kembali pada sore hari. Salah satu daya tarik Babi Sajojo adalah iringan musiknya yang menggunakan alat musik tradisional khas Papua. Unikan yang pertama dapat ditarikan oleh siapa saja, laki-laki, perempuan maupun muda ataupun tua. Salah satu keunikan tari Sajojo adalah tari tradisional ini bebas ditarikan oleh siapa saja, baik itu oleh laki-laki, perempuan, dan tidak mengenal batas usia tertentu. Tari Sajojo mengangkat tema tentang kebahagiaan serta semangat bersamaan, sehingga gerakan di dalamnya pun menggambarkan tema ini. Tari Sajojo sangat fleksibel, bebas serta tidak memiliki peraturan yang bakal. Kesimpulan, dari kedua tari ini tentu ada beberapa perbedaan. Pertama tentu dari segi daerah, Sajojo berasal dari Papua dan tari ondel-ondel berasal dari Betawi. Selanjutnya dari segi musik, Sajojo diiringi dengan alat musik tradisional Papua yaitu tiba, dan tari ondel-ondel diiringi dengan musik rebana, gendang, gendang pencak, dan lain-lain. Dan tentunya banyak perbedaan lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya?